Oke, kita lanjut lagi. Nah, selanjutnya, dukungan kepada daerah ini melalui kebijakan TKDD 2020 ini kan terkait dengan ketika adanya COVID-19. Jadi, ketika ada kondisi kegentingan COVID-19, itu kita tuh lebih fokus ke 3 hal nih. Ada kesehatan, terus jaring pengaman sosial, ini kayak yang bantuan-bantuan sosial gitu, dan dukungan UMKM. Kenapa sih ada dukungan UMKM? Ini tuh kayak misal ada toko kelontong gitu kan, itu kalau misalnya nggak disupport sama pemerintah, bisa-bisa gulung tikar gitu teman-teman. Makanya butuh support dari pemerintah gitu. Nah ini dia kondisi-kondisi kegentingan di COVID-19. Selanjutnya, respon awal kebijakan TKDD itu dengan pemerintah itu menerbitkan PMK 19 tahun 2020 terkait dengan bagaimana penggunaan TKDD untuk pencegahan COVID-19 gitu. Ini adalah respon pemerintah terhadap COVID-19 tadi. Nah, terus ada juga penerbitan Permendagri 20 tahun 2020 sebagai petunjuk penggunaan APBD dalam pencegahan COVID-19. Nah, lalu kalau misalnya kebijakan TKDD dalam rangka penyelamatan keuangan dan perekonomian negara dalam kondisi kegentingan, ini kita kenal juga ada yang namanya PEN ya, Program Ekonomi Nasional kalau nggak salah. Nah, jadi di situ tuh lebih ada kayak refocusing APBD untuk dilakukan penyesuaian melalui SKB Menku Mendagri. Nah, terus ada termasuk relaksasi penyaluran DBH, DAK, NF, dan dana desa. Ini sebenarnya materi di bagian-bagian ini kan lebih ke apa ya? Lebih ke info gitu. Mungkin kalau misalnya kita bahas ke UAS gitu, itu lebih ke teori. Nah, mungkin kalau misalnya masuk dia itu di bagian PG lah. Mungkin kalau misalnya di essay itu lebih ke jurnal kan ya. Nah, selanjutnya itu kebijakan TKDD lanjutan dukungan APBN untuk pemulihan ekonomi kepada Pemda itu ada dengan ini kan kita tuh pokoknya terus mendukung untuk terus bangkit gitu di selama masa COVID ini gitu. Salah satunya dengan adanya pemulihan ekonomi. Yang sebelumnya itu kita pernah hampir resesi di tahun 2020. Nah, jadi kebijakan TKD lanjutan itu untuk salah satunya pemulihan ekonomi kepada Pemda. Jadi ada alokasi DID tambahan. DID ini dana insentif. Itu ditambah sebesar 5 triliun. Terus ada melanjutkan pemberian insentif untuk tenaga kesehatan daerah melalui bantuan operasional kesehatan tambahan. Pokoknya ini kayak yang dukungan-dukungan dari APBN gitulah. Ada hibah juga. Lalu termasuk juga ada akses terhadap pinjaman daerah dengan dana pinjaman yang tersedia di PT SMI. Jadi kalau misalnya kebutuhan keuangan di Pemda itu kurang gitu, boleh melakukan pinjaman. Oke, next. Nah, respon TKDD ini juga ada di DAU, DBH, DID, DAK fisik, dan DAK non-fisik. Ini nanti bakal kita bahas lebih detailnya nanti di depan gitu. Kalau DAU ini adalah dana alokasi umum. Yang mana dana alokasi umum ini dia lebih spesifik ke pendanaan yang dialokasikan untuk operasional gitu. Misalnya kayak beban gaji gitu kan, beban pegawai. Dan ini dia nggak semua pemerintah dapat gitu. Nggak semua pemerintah daerah dapat, Pemda dapat. Ini tuh lebih untuk mengimbangi gitu, untuk asas keadilan. Jadi ada, kalau misalnya ada pemerintah daerah yang pajaknya itu udah besar gitu, penghasilan dari pajak daerahnya itu udah besar. Nah itu dia kayak Jakarta gitu kan, di mana-mana itu ada restoran, jadi ada pajak restoran gitu. Dia itu kaya lah, punya penghasilannya banyak gitu daerahnya. Nah itu bahkan Jakarta itu DKI Jakarta nggak dapat lagi DAU ini. Tapi DAU ini nanti kalau misalnya ke daerah timur-timur, mungkin daerah yang lebih ke timur gitu, itu lebih besar.
Selanjutnya ada DBH. DBH ini dia dana bagi hasil. Jadi kalau misalnya penyesuaian selama COVID-19 ini di pendapatan cukai, ya kan, cukai dan tembakau. Nah, ini kan dia pajak ya, dipajak, dan migas otonomi khusus ini tuh dapat digunakan untuk kegiatan pencegahan dan atau penanganan COVID-19 gitu. Oh ya, di DAU tadi ini mandatory spending-nya via DAU itu mandatory spending itu belanja yang harus dilakukan. Misalnya kayak pendidikan, kesehatan gitu. Nah, di sini itu untuk anggaran kesehatan itu diprioritaskan penggunaannya untuk pencegahan COVID-19. Terus ada dana insentif itu prioritas penggunaannya juga untuk COVID-19. Jadi emang pokoknya respon TKDD 2020 ini dalam penanganan COVID ya untuk itu tadi, untuk pencegahan dan juga penanganan dari COVID-19 itu. Yang harapannya nanti ekonomi di kedepannya bisa pulih kembali dan ekonomi itu bisa lebih baik lagi gitu. Selanjutnya kebijakan TKDD di 2021 di tahun ini itu lebih ke pemulihan ekonomi. Nah, ini sejalan dengan prioritas nasional ya, yaitu lebih ke pembangunan aksesibilitas dan konektivitas kawasan sentra pertumbuhan ekonomi, terus juga dana insentif, dukungan insentif kepada daerah untuk menarik investasi, perbaikan sistem pelayanan investasi dan dukungan terhadap UMKM. Terus mensinergikan TKDD dan belanja kementerian atau lembaga. Jadi kayak aku bilang tadi, pemerintah pusat tuh dia nggak bisa berdiri sendiri gitu aja gitu. Kalau misalnya dia pengen sesuatu, maksudnya dia merencanakan sesuatu, dia harus mensinergikan ke daerah-daerah juga. Jadi kalau misalnya keputusan di pusat ini didahulukan pendidikan dan kesehatan. Nah, daerah itu harus tahu gitu. Terus mendorong belanja infrastruktur daerah melalui creative financing, salah satunya tadi bisa dilakukan peminjaman ya. Jadi kayak seperti pinjaman daerah, KPBU daerah, dan sebagainya. Terus ada desain pengelolaan TKDD dan meningkatkan kinerja anggaran TKDD. Jadi kalau misalnya dukungan program prioritas pemerintah sendiri di tahun 2021 itu kita lihat di sini terbesar itu terhadap reformasi pendidikan dan kesehatan. Ini sebesar 338,1 dalam bentuk triliun. Selanjutnya yang kedua terbesar tuh ke perlindungan sosial, terus ada lagi kesejahteraan pangan dan kesejahteraan petani dan lain sebagainya. Nah, bisa lihat di sini itu dana alokasi umumnya, dana alokasi umum itu tersebar di seluruh Indonesia, misalnya di setiap Pemda. Nah, di sini itu dana alokasi umum ini kan tadi untuk menyeimbangkan antara satu daerah dan daerah lainnya biar nggak ada kesenjangan. Jadi misalnya ada daerah yang sedikit hasil pendapatan daerahnya, jadi dibantulah dengan DAU ini. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini kayak di Jakarta, DKI Jakarta itu nggak dapat bagian dari DAU. Karena apa? Karena dia udah besar terkait pendapatan daerahnya. Kita lihat di Papua ini, kalau sekilas kita lihat ini paling besar ya, 21,2. Nah, terus termasuk besar ada yang 6, 7,7, ada yang 17, dan lain sebagainya. Termasuk besar, oke. Nah, itu tadi DAU. Sedangkan DAK ini adalah dana alokasi khusus. Artinya, dana yang ditransfer dari APBN, dari pemerintah pusat, itu memang sudah dikhususkan untuk belanja-belanja tertentu gitu. Makanya namanya dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus ini nanti terbagi dua. Ada yang fisik, ada yang non-fisik. Mudah aja untuk bedainnya. Kalau yang fisik itu kayak yang bangun sekolah, misalnya gedung, terus jalan, ada irigasi,
Nah, pokoknya dia tuh yang berwujud gitu, lebih nampak gitu fisiknya. Kan kayak pembangunan gitu kan. Rata-rata memang pembangunan. Sedangkan kalau misalnya yang non fisik itu dia lebih kayak bantuan operasional sekolah, terus tunjangan profesi guru, terus misalnya kayak dana bantuan BLPS, tunjangan khusus guru PNSD dan sebagainya gitu. Itu termasuk juga bantuan operasional kesehatan. Nah kayak penyuluhan-penyuluhan itu kan nggak fisik ya. Nah makanya itu namanya DAK non fisik. Oke, nah dana desa uh, di dana desa sendiri itu dari tahun 2016 sampai dengan 2021 sendiri itu juga meningkat ya dari 46,7 sampai dengan 72 triliun. Ini dalam bentuk triliun. Nah, meningkatkan ini untuk apa? Untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan dana desa serta mendukung pemulihan ekonomi dan sektor prioritas. Ini kebijakan TKDD 2021 ya, pemulihan ekonomi. Setelah kita terdampak dari COVID. Nah, arah kebijakannya itu ke mana? Yaitu reformulasi, pengalokasian, dan penyaluran dana desa. Jadi untuk melakukan transfer ke daerah dan dana desa itu sendiri itu ada formula-formulanya. Dan di pemerintah sendiri itu terus meningkatkan porsi alokasi formulanya guna memperbaiki proporsi alokasi dana desa per desa sesuai karakteristik desanya. Jadi untuk antar desa itu dana yang didapat itu juga nggak sama teman-teman. Jadi nanti ada satu desa yang kalau misalnya ada yang dapatnya mungkin tinggi, ada juga yang dapatnya rendah. Itu tergantung porsi dan kesesuaian karakteristik desanya gitu. Nah, terus juga fokusnya untuk pemulihan perekonomian desa, lalu mendukung pengembangan sektor prioritas. Nah, ini sekilas terkait dengan kebijakan TKDD 2021 yang udah kita bahas di depan tadi. Nah, ini dia realisasi TKDD dari 1 Januari sampai 30 Juni 2021 di semester awal tahun ini ya. Jadi ada dana bagi hasil, DAU, dana DTK, terus DID, Orsus, DAIS, terus dana desa. Kalau misalnya Orsus ini otonomi khusus. Kalau misalnya otonomi khusus itu kan biasanya itu yang dapetin kalau salah Papua sama Aceh. Sedangkan DAIS ini dana istimewa yang dapetin DKI Jakarta, DIY, Yogyakarta, Jogja. Sedangkan DID ini adalah dana-dana insentif gitu. Dana insentif ini apa? Yaitu dana-dana yang dana insentif ini dana yang diberikan kepada pemda-pemda yang mendapatkan prestasi-prestasi contohnya. Misalnya kayak apakah laporannya itu nanti bagus gitu kan atau apa dapat prestasi itu nanti diberikan dana insentif. Gitu teman-teman. Oh ya kalau di sini tuh yang warna kuning ini itu tahun 2020, sedangkan yang warna biru itu untuk tahun 2021. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan akuntansi TKDD.